tim lawan kita semuanya udah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis ke Irak ya. Dan kalau Vietnam sama Filipina kita sering lagi ketemu di AFF ya. Memang Irak menjadi lawan yang belum pernah kita lawan Irak, jadi khusus kita pernah lawan. Và trong dàn sau đó thì có một cầu thủ trẻ đang có một vị trí thi đấu rất ổn định, đó là Lê Văn Đồ, người thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ Công an. Geser peringkat Malaysia, Garuda menggelegar, Harimau mulai gemetar. Kita kalau dari coaching staff kita merencanakan di tanggal 12 ya, malam rencana kita akan pukul 13 pagi kita berangkat ke Irak. Media Malaysia makan bola, cemas timnas Indonesia salib timnas Malaysia dalam ranking FIFA usai laga kontra Irak dan Filipina. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia bisa meroket 13 tingkat jika mampu menyapu bersih kemenangan. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-145 dalam ranking FIFA, terpaut 8 tingkat dari timnas Malaysia yang ada di posisi ke-137. Namun, hal ini bisa berubah drastis seusai jeda internasional November 2023. Media negeri jiran itu melihat timnas Indonesia bisa naik hingga 13 peringkat lebih jika berhasil menang dalam 2 laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Ya, syaratnya timnas Indonesia harus menang atas Irak dan Filipina. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan bertandang ke Irak pada 16 November ini. Sementara pada 21 November, tim Merah Putih akan melawan Filipina dalam laga tandang. Jika berhasil menang 2 laga beruntun di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, skuad Garuda bakal memperoleh 31,76 poin tambahan. Artinya, timnas Indonesia akan memiliki total poin 1.101,76 poin. Jumlah tersebut bisa membawa skuad Garuda duduk di ranking ke-130. Namun, pencapaian tersebut bisa dipengaruhi dengan penampilan negara-negara lainnya. Meski demikian, pencapaian timnas Indonesia tersebut bisa menjadi ancaman bagi Malaysia yang saat ini masih unggul. Mereka belum lama menggusur Filipina yang sekarang duduk di bawah setingkat 138. Terlepas dari itu, timnas Indonesia tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Menarik untuk melihat kiprah tim Merah Putih nantinya. Di atas kertas, Irak memang dijagokan. Bukan tanpa alasan, karena dalam catatan pertemuan kedua negara, Indonesia sama sekali belum pernah menang dari Irak. Skuad Garuda dan Irak terhitung sudah pernah bertemu sebanyak 6 kali. Tim Merah Putih tidak pernah sekalipun menang atas skuad dari negeri 1001 malam itu. Rinciannya, timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan 1 kali imbang. Irak unggul jauh dalam hal ranking FIFA, yakni menempati peringkat 68 dunia. Sementara itu, timnas Indonesia masih bertengger di peringkat 145 dunia. Selain itu, Irak bermain di hadapan pendukungnya sendiri sehingga akan mendapatkan suntikan motivasi. Lantas, seperti apa hitung-hitungan poin di ranking FIFA timnas Indonesia jika menang, imbang, atau kalah dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Menurut laman footballranking.com, bobot pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah 25 poin. Saat ini, Irak telah mengumpulkan total 1.349,73 poin, sedangkan timnas Indonesia memiliki total 1.069,82 poin. Masih menurut footballranking.com, jika timnas Indonesia menang atas Irak, maka akan mendapatkan tambahan 18,63 poin, sehingga menjadi 1.088,45 poin. Sementara itu, Irak akan dikurangi
18,63 poin menjadi 1.331,1 poin. Kemudian jika menahan imbang Irak, timnas Indonesia akan mendapat tambahan 6,13 poin menjadi 1.075,95 angka. Sedangkan poin milik Irak akan dikurangi 6,13 poin menjadi 1.343,6 angka. Terakhir, jika kalah dari Irak, maka poin timnas Indonesia akan dikurangi 6,37 angka menjadi 1.063,45 poin. Sementara itu, Irak akan mendapatkan tambahan 6,37 poin menjadi 1.356,1 angka. The Tau 247, salah satu media asal Vietnam, mengungkapkan pandangan positif terkait kemampuan timnas Indonesia dalam memberikan perlawanan sengit kepada timnas Vietnam. Kedua tim akan bersaing dalam dua ajang berbeda, yakni putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2023. Kedua tim saat ini tergabung dalam grup F bersama Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, di Piala Asia 2023, keduanya akan bersaing di grup D dengan Jepang dan Irak. Menurut The Tau 247, timnas Indonesia memiliki potensi untuk memberikan perlawanan yang sulit bagi Vietnam. Ada dua alasan utama yang mendukung pandangan ini. Yang pertama, program naturalisasi pemain. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI telah aktif dalam upaya naturalisasi pemain asing guna memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jai Irses dan Nathan Cho Aun telah dipercepat yang berpotensi menghadirkan pemain-pemain berkualitas di skuad timnas Indonesia. Kemudian yang kedua, soal pemusatan latihan di Eropa. Timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Sinteyong berencana untuk menggelar pemusatan latihan di Eropa sebelum berpartisipasi dalam Piala Asia 2023 pada 19 Januari 2024. Langkah ini menunjukkan upaya serius untuk mempersiapkan tim secara intensif. The Tau 247 menyatakan bahwa kombinasi dari naturalisasi pemain dan pemusatan latihan di Eropa menjadikan timnas Indonesia sebagai lawan yang tidak mudah bagi Vietnam. Terlebih lagi, timnas Vietnam sedang mengalami masa transisi setelah kepergian pelatih Philippe Troussier. Timnas Indonesia juga telah melakukan investasi besar dalam persiapan mereka.